Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari definisi laju reaksi, lalu ada order reaksi ya, makna order reaksi, lalu kita sudah bahas juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang kita masuk ke subbab terakhir yang harus kita bahas di bab laju reaksi, yaitu untuk menentukan persamaan laju. Nah, untuk menentukan persamaan laju ini kita menggunakan metode laju awal ya. Jadi nanti soal kalian akan banyak di bagaimana tentukan order reaksi gitu. Biasanya tidak selamanya selalu menentukan persamaan laju ya, tapi bisa rata-rata yang ditanya adalah tentukan order reaksi gitu kan, atau order reaksi total. Nah, itu nanti kalian akan diberikan data tabel ya. Karena ini kita pakai, yang biasa dipakai adalah metode laju awal, yaitu laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nanti di soal kalian akan menemukan tabel seperti ini. Oke, kita lihat ya langsung. Ini contoh soal. Data percobaan untuk reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr adalah sebagai berikut. Nih, ini tabelnya ya. Tabelnya ini di sini kalian nanti ada konsentrasi NO, ada konsentrasi Br2. Kenapa di sini hanya NO dan Br2? Karena di sini reaktannya adalah NO dan Br2. Jadi yang dimasukkan ke dalam tabel ini ya, tabel data percobaan adalah konsentrasi reaktan saja. Kenapa? Karena kita hanya mengukur dari laju awal ya. Jadi reaktannya kita kombinasikan ya, menggunakan berbagai konsentrasi seperti ini, lalu kita ukur lajunya berapa. Oke, adalah sebagai berikut ini. Ada 4 percobaan yang dilakukan berdasarkan data ya, lajunya bisa kita lihat juga. Nah, ini sudah laju, sudah V, bukan nilai S lagi ya, bukan nilai waktu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan laju. Oke, kalau kalian masih ingat, persamaan laju adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan order reaksi. Berarti kan di sini kita harus mencari V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X ya, karena kita belum tahu, dikalikan dengan konsentrasi Br2 pangkat Y, karena kita juga belum tahu berapa ordernya NO dan Y. Nah, berarti tugas kita adalah mencari order reaksi NO dan order reaksi Br2. Ya, di sini kita harus mencari nilai X dan Y. Nah, di mana X dan Y adalah order reaksinya NO dan order reaksinya Br2. Ada caranya yang mudah. Jadi sebenarnya dasar pemikirannya adalah kalian bandingkan dua persamaan. Oke ya. Nah, ini pertama kita cari dulu untuk order NO ya. Jadi data 1 dan 3 ini kita pakai untuk mencari ordernya NO. Kenapa kita ambil data 1 dan 3? Kita balik dulu ke tabel ya. Kenapa kita pakai 1 dan 3 untuk mencari ordernya NO? Jadi untuk mencari order masing-masing pereaksi di sini, kalian cari yang pereaksi satunya itu konsentrasinya sama, jadi bisa kita coret nih ya, karena kan kita harus membandingkan dua persamaan. Ini kan pakai persamaan ini ya, berarti kalau kita pakai misalnya 1 dan 3 gitu, berarti V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pangkat Y berbanding dengan V3 nih, misalnya K dikali ini konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, ini kan kita mau cari NO, berarti ya harus Br2 nya sama biar bisa kita coret. Ini K nya kan pasti sama ya, nilai konstanta. Maka nilai Br2 nya ini kita cari yang sama. Nah, nilai Br2 yang sama itu ada di percobaan 1, 3, dan 4 tuh. Kalian bisa pilih aja mau yang mana, sama aja mau yang 1, 3 bisa, 1, 4 bisa, 3 dan 4 juga bisa. Cuman saran saya kita pakai yang 1 dan 3. Oke ya, makanya di sini laju 1 sama dengan ini, tinggal dilanjutkan saja V1 dibandingkan dengan V3.
Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Ini untuk mencari ordernya NO, kita gunakan data 1 dan 3 ya, seperti ini rumusnya. Karena nilai K dan nilai konsentrasi BR2 ini sama ya, maka bisa kita coret di sini, kita coret. Ini kan 1, ini K bagi K 1. Ini karena sama dibagi 1. Nah, kita tinggal pedulikan nilai perbandingan V dan perbandingan, nah ini ya, konsentrasi NO pangkat X per konsentrasi NO pangkat X. Bisa kita keluarkan pangkatnya jadi seperti ini ya. Tadi konsentrasi NO di percobaan 1 itu adalah 0,1, di percobaan kedua adalah 0,2. Nah, kita masukkan data ya, nilai V1 dan V2 V1 dan V3 ini 4 dan 16. Boleh kalau kalian mau lihat di tabel lagi ya, kalau lupa. Ini V1, ini V3, 4 per 16. Ini konsentrasi NO di yang pertama, ini di yang ketiga. Oke ya, kita lanjut. Oke, di sini. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Ini kan pecahan ya, 4 per 16 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Nah, ini kita sederhanakan dua pecahan ini, 4 per 16 kita sederhanakan, 0,1 per 0,2 juga kita sederhanakan. Nah, ini setelah disederhanakan hasilnya seperti ini. 4 per 16 disederhanakan menjadi 1 per 4, 0,1 per 0,2 disederhanakan menjadi setengah. Ya, jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X, berarti nilai X adalah 2. Tuh, jadi ordernya NO adalah 2. Oke, selanjutnya untuk mencari ordernya BR2, kita pakai data 1 dan 2 ya, kita bandingkan laju 1 dan laju 2. Ini nilainya ada 4 per 8. Ini karena ini kenapa K dan NO nya kita coret, karena sama gitu, data konsentrasi NO nya sama ya di sini. Nanti akan saya berikan video bagaimana cara mengerjakan soal-soal ya, beberapa variasi soal laju reaksi. Ini saya beritahu caranya secara general dulu ya. Oke, ini kita bandingkan langsung ya, V1 banding V2, ini 4 per 8 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Nanti kalau kalian lihat di tabel ya, bisa kalian backward aja videonya. Itu konsentrasi BR2 di percobaan 1 adalah 0,1 dan di percobaan 2 adalah 0,2. Sama treatmentnya, 4 per 8 dan 0,1 per 0,2 ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Oke, 4 per 8 disederhanakan adalah 1 per 2, lalu 0,1 per 0,2 disederhanakan menjadi 1 per 2 juga. Nah, lalu 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Berapa nilai Y? Itu berarti kan nilai Y adalah 1. Maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2. Ya, ini data 1 dan 2 untuk mencari ordernya BR2 dikalikan konsentrasi BR2 pangkat 1. Kenapa? Karena nih nilai X ini kan ordernya NO ya. Order NO adalah 2 dan ordernya BR2 adalah 1. Di sini Y. Ya, 1. Kalau 1 nggak perlu kita tulis. Ini seperti ini caranya. Ya, kalian nanti bisa ditanya bagaimana persamaan laju, berarti kalian cari order dua-duanya, atau bisa juga disuruh mencari order total. Sama aja, itu kalian berarti juga harus mencari order dua-duanya. Oke, selanjutnya saya akan berikan video latihan soal ya, contoh soal. Silakan kalian simak lagi. Yang ini kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung ditanya ke saya atau di komen di Classroom boleh. Itu japri saya juga nggak apa-apa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.